Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, para suster dan bruder, hari ini bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita adalah pengajaran-pengajaran untuk menjadi rendah hati. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Sefanya menubuatkan, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati." Apakah artinya menjadi rendah hati? Menjadi rendah hati adalah hidup dalam sikap dan kesadaran bahwa semua tidak tergantung kepada saya. Kalau saya mengalami keberhasilan atau sukses, itu semua tidak tergantung kepada saya. Sebaliknya juga kalau saya mengalami kegagalan, semua tidak tergantung kepada saya. 25 tahun yang lalu saya kenal dengan seorang bapak. Waktu itu beliau masih baru saja beberapa tahun selesai kuliah jurusan bahasa Inggris di UNS Solo. Berasal dari keluarga sederhana, sehingga untuk membiayai kuliahnya dia harus mencarinya sendiri karena orang tuanya juga tidak mampu untuk mengusahakan kuliah jurusan bahasa Inggris. Maka di samping dia kuliah, bekerja sebagai tour guide di sana. Kalau ada turis asing yang pergi ke Solo, maka dia mengantarkan turis ini. Kebetulan ada sekelompok turis dari Amerika dan dia mengantar rombongan turis ini melihat berbagai macam objek wisata di Solo. Dan salah satu dari rombongan turis ini, bapak yang dari Amerika ini bekerja sebagai pedagang jual beli mebel kuno. Maka sangat mungkin karena puas dengan pelayanan orang ini, bapak ini,
maka kemudian dia diajak untuk bisnis bersama. Tahun 96 atau 95 mereka memulainya. Semua perdagangan dengan bapak dari Amerika ini dibayar dengan mata uang dolar, sementara semua pembelian yang dia lakukan dengan pedagang-pedagang kecil di desa-desa tempat dia mencari mebel-mebel kuno itu semuanya dalam bentuk rupiah. Dan ketika Indonesia terkena krisis tahun 96, 97, 98, di mana ada perbedaan besar, spread yang besar antara dolar dan rupiah, dia mendapat keuntungan besar karena peristiwa yang kebetulan itu. Sukses yang dia capai tidak semuanya tergantung kepada dia. Lain cerita, ada seorang ibu yang saya kenal sebagai pedagang kain yang menyuplai banyak pabrik-pabrik batik, dia jualan kain putih, dan kita tahu selama hampir 3 tahun ini kita masih menderita karena pandemi COVID-19, banyak orang tinggal di rumah, pasar menjadi sangat sepi, dan 2 tahun penjualannya drop sangat besar, omsetnya turun sangat banyak. Juga bukan karena kesalahannya, sudah melakukan berbagai macam cara, tetapi keadaan pasar yang demikian sepi seperti yang kita alami membuat usahanya sedikit mengalami guncangan. Kegagalan ini pun juga tidak sepenuhnya tergantung kepada dia. Menjadi rendah hati adalah hidup dalam kesadaran dan sikap bahwa semua tidak tergantung kepada saya. Memang ada banyak segi di dalam kehidupan kita tergantung kepada kita. Kalau kita dengan tekun dan rajin bekerja, maka pekerjaan kita berhasil, maka bisnis kita juga berkembang. Kalau anak-anak rajin belajar, maka hasil studinya juga memuaskan. Kalau cara hidup kita, cara makan kita, cara menjaga kesehatan kita juga tidak baik, maka kita menjadi sakit. Namun tetap ada suatu faktor yang seringkali sangat menentukan di luar kontrol dan kendali kita, yang bisa sangat mempengaruhi hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita masih dalam suasana tahun baru. Secara khusus minggu yang lalu kita, Bapak Ibu yang merayakan, kita merayakan tahun baru Sinja. Entah bagi kita yang merayakan atau tidak merayakan tahun baru ini tetap punya makna dan arti penting di dalam kehidupan kita. Suatu perayaan yang berasal dari tradisi para petani awal musim semi, awal musim tanam. Paling tidak ada 2 makna penting. Yang pertama, awal musim semi, awal musim tanam yang baru adalah simbol kehidupan yang baru. Setelah musim dingin, tidak ada yang ditumbuhkan, tidak ada yang bisa dihasilkan dari tanah, semuanya mati. Sekarang kita menyambut kehidupan baru dengan bercocok tanam, agar tanah menghasilkan bahan makanan untuk menopang kehidupan kita. Yang kedua, para petani yang memulai musim tanam yang baru itu mengerti sungguh. Setekun-tekun mereka bekerja, sebaik-baik mereka mempersiapkan tanah untuk musim tanam yang baru, ada satu faktor yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu cuaca atau iklim. Mungkin hujan akan turun terlalu banyak sehingga mereka mengalami gagal panen, atau mungkin cuaca menjadi sangat baik sehingga panenan mereka berhasil menjadi panen raya yang menyukakan hati.
dan semuanya ini di luar kendali mereka, maka mengawali dengan doa, dengan ucapan syukur, mengundang dan memberikan ruang kepada Tuhan untuk hadir, bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan juga tidak perlu merasa sendirian dalam menjalani kondisi hidup yang kadang tidak menentu, tidak perlu merasa sendirian berjalan, sebab Tuhan bersama dengan kita. Menjadi rendah hati adalah kesadaran dan sikap bahwa tidak semua tergantung kepada saya. Memberi ruang bagi Tuhan dan memberi ruang bagi orang lain. Maka Yesus dalam bacaan Injil, dalam sabda bahagia juga memberikan pernyataan yang sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Memberikan ruang bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, membangun keyakinan bahwa Dia pasti bersama dengan kita. Maka menjadi rendah hati artinya membangun hidup dalam 3 sikap ini. Yang pertama adalah kita menikmati kehidupan yang kita punya, mensyukurinya, dan memberikan yang terbaik atas bagian yang kita punya dalam peran, dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Manakah bagian yang terbaik yang bisa aku berikan untuk semuanya itu? Dan yang kedua adalah memberi ruang bagi orang lain. Ada banyak orang yang berperan di dalam hidup kita, yang menjadikan kita menjadi seperti sekarang ini, sebab tidak semuanya tergantung kepada saya. Kalau orang yang tidak rendah hati, yang menganggap bahwa semua tergantung kepada dia, akan menjadi orang yang egois, menjadi suami atau istri yang selalu menuntut, sebab hidup seolah-olah hanyalah melulu dan tentang dia saja. Dan yang ketiga adalah memberi ruang kepada Allah, mengundang Allah di dalam hidup kita, berjalan bersama dengan kita, secara khusus dalam menapaki kehidupan kita yang kadang gelap, dingin, dan menakutkan, tetapi kita tidak perlu merasa sendirian, sebab Dia sungguh menemani kita. Dengan menjadi rendah hati, kesadaran bahwa hidup saya semuanya tidak hanya tergantung kepada saya, kita akan mengalami damai, sekaligus juga melibatkan Tuhan dan sesama di dalam hidup kita. Amin.